Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridlo Hikmatul Hayat dengan NIM V8424054. Pada video kali ini, saya ingin mendemonstrasikan tahapan riset pasar mulai dari perancangan kuesioner sampai proses olah data dan interpretasi hasil analisis. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan kuesioner terlebih dahulu. Di sini kita membuat kuesioner berjudul Kuesioner Penelitian TikTok Live Shopping. Nah, selanjutnya pertanyaannya kurang lebih seperti ini, ada jenis kelamin, usia, lalu ada kriteria skor penilaian dari 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, karena tidak memungkinkan saya membuat semua pertanyaannya pada video kali ini, saya akan memberikan satu contoh cara membuat pertanyaannya. Nah, bisa kita ketik seperti ini untuk soalnya. Setelah itu, kita ubah bentuk pertanyaannya menjadi skala linier. Nah, lalu pada respon kita bisa beri opsi dari 1 sampai 5, atau bisa kita ketik sangat tidak setuju dan sangat setuju. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika pertanyaannya sudah lengkap, tinggal kita publikasikan lalu kita sebar kuesionernya. Setelah kita mendapat hasil datanya, bisa kita convert ke dalam Excel. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari hasil respon kuesioner. Di sini ada beberapa persoalan yang kita riset. Setelah itu kita bisa hapus beberapa pertanyaan yang tidak kita perlukan. Oke, setelah kita hapus, kita blok bagian tabel paling atas. Lalu kita ubah warnanya agar terlihat jelas. Oke, setelah itu kita bisa ubah namanya terlebih dahulu. Ikuti, kita ikuti saja. Bisa kita ikuti saja. Di sini A1 bisa kita geser ke samping sampai A7. Setelah itu E1 sampai E6. Setelah itu dari SP1 sampai SP6. Setelah itu dari OIB1 sampai OIB6. Sebentar, maaf. CPI 1 sampai CPI 5.
Lalu setelah sudah kita ubah semuanya, jangan lupa kita save. Setelah itu, kita bisa buka Smart PLS. Nah, di sini kita bisa klik pada bagian New Project, lalu kita ketik namanya, was, bisa pasar review. Lalu kita create. Nah, setelah itu kita klik bagian import data file, lalu kita pilih file yang tadi sudah kita simpan. Nah, di sini bisa kita cek terlebih dahulu datanya ya, apakah sudah lengkap atau belum. Nah, sudah sampai CPI 5 berarti sudah lengkap, lalu kita klik import. Setelah itu kita bisa klik tombol back, lalu kita create model. Lalu pada model type kita pilih ILS SEM. Lalu kita ketik namanya was, bisa pasar. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita akan membuat diagram variabelnya atau laten variabel. Kita klik. Setelah itu bisa kita klik pada bagian sini. Lalu kita beri nama. Yang pertama attractiveness. Attractiveness. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita langsung tambahkan datanya ya, atau variabelnya. Kita blok data-datanya sesuai yang sudah kita kelompokkan tadi. Dan kita drag ke sini. Sebentar. Setelah itu, kita tambahkan laten variabelnya. Kita geser sedikit ke sini. Kita tekan terlebih dahulu. Nah, kita blok lagi datanya sesuai kelompoknya. Nah, jika ingin lebih efisien, bisa mengikuti cara seperti ini. Yang pertama, kita bisa blok data-datanya sesuai yang sudah kita kelompokkan. Setelah itu, bisa langsung kita ke sini. Kita beri nama terlebih dahulu, yaitu ada in- eh, yang ketiga ada social presence. Social presence. Kita beri copy. Nah, akan muncul seperti ini. Mohon maaf, di sini ada kekeliruan nama. Di sini enjoyment. Enjoy. Kita klik OK. Oke, lalu di sini kita blok lagi datanya. Setelah itu kita ke sini. Kita beri nama online impulsive buying. Online impulsive buying. Nah, kita klik OK. Dan yang terakhir, data yang terakhir, kita beri nama CPI. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa konekin aja seperti ini. Kita pencet pada bagian connect, lalu pada attractiveness kita arahkan ke online impulsive buying, lalu enjoyment juga ke online impulsive buying, lalu social presence ke online impulsive buying. Setelah itu online impulsive buying kita arahkan ke CPI.
Nah, setelah itu kita bisa klik calculate, lalu kita pilih PLS SEM algorithm. Nah, di sini langsung saja kita start calculation. Nah, akan muncul seperti ini. Sesuai arahan kemarin, kita bisa klik pada bagian outer loading. Nah, pada bagian metrik, kita bisa lihat data-datanya. Lalu kita bisa hapus semua variabel yang berwarna merah secara urut dari yang terkecil dengan mengikuti cara ini. Yang pertama, ada di sini ada 0,174 SP6. Caranya yaitu kita klik edit, lalu kita cari SP6, kita klik kanan, lalu kita delete. Setelah itu kita klik calculate, lalu PLSM algorithm. Setelah itu start calculation. Setelah itu outer loading. Nah, yang kedua, di sini kita cari ada yang paling terkecil yaitu A6 ya, 0,421. Di sini A6, kita edit A6. Kita klik kanan lalu kita hapus. Oke, caranya sama ya dari awal sampai selesai. Loading. Setelah itu A4. Di sini paling kecil A4. Kita klik kanan lalu calculate. Loading. Lalu CPI 1. Oke, CPI 1. Kita, kita delete. Setelah itu calculate lagi ya. Start calculation. On loading. Lalu ada OIB5 di kanan delete item start calculation lalu alter loading. Selanjutnya ada OIB 6 ya di sini. OIB 6 kita delete lalu calculate lagi start calculation alter loading lalu ada CPI 5. CPI 5. Oke, kita hapus. Setelah itu sama caranya. Di sini sisa A3 sama A1 ya. Berarti A3 terlebih dahulu secara urut. Lalu sama caranya ada A1. Nah, jika sudah kita hapus semuanya, kita buka di sini kita buka calculate lagi. Setelah itu kita klik di LSM algorithm. Nah, itu start calculation. Lalu kita klik bagian R square, bagian ini. Nah, di sini bisa kita lihat pada CPI model hanya mampu menjelaskan sekitar 12,7% variasi dari niat pembelian berulang. Setelah disesuaikan, nilainya sedikit turun menjadi 12,2%, menunjukkan bahwa ada variabel lain di luar model yang lebih dominan memengaruhi niat pembelian berulang. Lalu pada online impulsive buying, di sini bisa kita lihat ya,
Model menjelaskan sekitar 16,5% variasi perilaku impulsif. Setelah disesuaikan, nilainya menjadi 15,3%, menunjukkan hasil yang cukup konsisten. Konsisten, meski tetap rendah, ini berarti faktor-faktor lain di luar model masih berperan besar dalam menjelaskan perilaku impulsif. Selanjutnya, kita klik bagian F-square. Nah, bisa kita lihat pada attractiveness sama online impulsive buying. Di sini nilainya 0, 0% ya. Dapat dikatakan attractiveness tidak ada kontribusi untuk peningkatan online impulsive buying. Sementara nilai online impulsive buying, sementara nilai online impulsive buying dan enjoyment di sini bisa kita lihat sebesar 0,015. Artinya efek sangat kecil, hampir tidak ada kontribusi. Lalu nilai social presence dengan online impulsive buying ada sekitar 0,043%. Artinya cukup memengaruhi terhadap online impulsive buying. Oke, selanjutnya ada online online impulsive buying dan CPI. Di sini sama CPI nilainya sekitar 0,145 ya, atau 14,5%. Artinya kontribusinya sedang, menunjukkan bahwa perilaku impulsif cukup berpengaruh terhadap niat pembelian berulang. Selanjutnya kita klik bagian construct. Construct reliability and validity. Lalu kita fokus bagian average variance extracted. Nah, di sini nilai digunakan untuk mengukur validitas konvergen apabila nilai AV lebih besar dari 0,5, maka variabel mampu menjelaskan lebih dari 50% variabel variabel indikatornya sehingga memenuhi validitas konvergen. Oke, selanjutnya setelah itu kita bisa klik diskriminan validity. Bagian heterotrait monotrait rasio HTMT. Pada bagian metrik, nilai yang kurang dari 0,9 menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki perbedaan yang jelas dan tidak saling mengukur konstruk yang sama. Lalu lanjut ke Fornell-Larcher criterion. Nah, di sini menggunakan model yang dinyatakan baik apabila nilai diagonal pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi dengan konstruk lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan bootstrapping dengan cara kita klik bagian edit atau kita back. Setelah itu kita pilih calculate, lalu kita pilih bootstrapping. Nah, jangan lupa pada bagian test type kita ganti ke one tile, lalu kita klik start calculation. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita klik bagian total effect. Lalu kita bisa fokus ke bagian p-value. Nah, di sini jika p-value kurang dari 0,05 dapat dikatakan signifikan. Oke, bisa kita lihat ya. Di sini p-value-nya yang berwarna hijau dapat diartikan signifikan. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.